Laptop RAM 8 GB milikmu sebenarnya sudah di ujung tanduk. Pada akhir tahun 2026, laptop itu bisa kesulitan menjalankan sistem keamanan dasar dari sistem operasi modern. Bukan karena rusak, tapi karena aturan komputasi sedang berubah. Di balik layar, raksasa teknologi berlomba-lomba mengamankan memori dalam jumlah besar untuk AI, sementara konsumen sehari-hari justru berebut perangkat keras yang sudah ketinggalan zaman. Jutaan mesin bisa menjadi usang karena masa depan dibangun tanpa mempertimbangkan mereka. Upgrade komputer berikutnya bukan lagi soal menjadi lebih cepat, ini soal bertahan hidup. Saat Anda membeli smartphone, tablet, laptop, atau komputer, Anda berharap perangkat itu bisa berfungsi. Tentu saja, perangkat itu tidak akan bertahan selamanya. Dan Anda tahu bahwa produk yang lebih murah mungkin tidak seefisien itu. Tapi Anda mengeluarkan uang untuk produk-produk ini dengan harapan mereka akan bertahan setidaknya beberapa tahun sebelum Anda perlu mencari pengganti. Itu bukan harapan yang berlebihan. Harapan yang telah dinikmati konsumen di seluruh dunia selama beberapa generasi. Lalu kecerdasan buatan datang dan mengubah segalanya. Ketika kecerdasan buatan mulai merambah berbagai industri dan menyusup ke hampir setiap aspek kehidupan modern, masa pakai komputer standar menurun dengan cepat. Di rumah dan kantor di seluruh dunia, ada ratusan juta laptop dan perangkat desktop yang usianya kurang dari 2 tahun. Mereka masih terlihat bagus, keyboardnya belum pudar, layarnya tajam, dan mereka bisa menyala hanya dalam hitungan detik. Namun di balik tampilan luar yang ramping itu, vonis mati telah dijatuhkan. Jam hitung mundur hampir mencapai 0, angka-angka menunjukkan masalahnya. Saat ini ada sekitar 2 miliar mesin yang digunakan. Perangkat-perangkat itu digunakan oleh orang-orang dari berbagai latar belakang untuk segala macam tugas, baik pribadi maupun profesional. Tanpa perangkat tersebut, hidup mereka akan berantakan. Namun sebagian besar perangkat tersebut, lebih dari 1,3 miliar, tidak memiliki Neural Processing Unit atau NPU, atau jumlah memori sistem dasar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas AI generasi berikutnya secara lokal. Ini adalah tugas-tugas yang sama yang dipaksakan oleh perusahaan teknologi kepada kita. Tugas-tugas yang sebentar lagi akan menjadi kebutuhan pokok, bukan lagi pilihan bagi siapapun yang ingin menjelajahi internet dan menggunakan perangkat lunak yang telah mereka andalkan selama puluhan tahun. Patokan minimum agar komputasi tetap berfungsi sudah bergeser untuk selamanya. Ini seperti terbangun dan mendapati bahwa 3 lajur dari jalan tol 4 lajur telah dibarikade secara permanen dan sekarang secara eksklusif diperuntukkan bagi iring-iringan VIP korporat. Yang lain dipaksa untuk berebut di satu lajur yang sudah rusak, terjebak dalam kemacetan yang tak pernah berakhir. Itulah yang terjadi di pasar komputer konsumen pada tahun 2026, dan tidak ada yang bisa Anda lakukan tentang hal itu. Anda tidak melakukan kesalahan. Anda tidak membeli perangkat keras yang rusak atau mengunduh virus perusak sistem. Namun perangkat Anda telah terputus dari masa depan internet. Tidak ada peringatan, tidak ada kompensasi, dan tidak ada belas kasihan. Semua ini bermuara pada sesuatu yang cukup sederhana, yaitu memori. Komponen yang sangat penting ini dengan cepat menjadi salah satu sumber daya teknologi paling berharga di dunia. Seiring dengan semakin menonjolnya AI, perusahaan teknologi terbesar di dunia mulai menghabiskan banyak uang untuk infrastruktur AI yang kuat agar dapat menjalankannya. Memori adalah bagian penting dari infrastruktur tersebut. Merek-merek seperti OpenAI, Microsoft, Google, dan Amazon membelinya dalam jumlah besar. Dampak dari investasi RAM yang memecahkan rekor ini dapat dilihat dan dirasakan di kantong jutaan konsumen di seluruh dunia. Ambil contoh pasar ponsel pintar. Selama bertahun-tahun, sektor ini mengikuti pola yang sudah dikenal. Setiap tahun, merek-merek besar merilis perangkat terbaru mereka. Setiap kali mereka menjanjikan peningkatan bertahap, prosesor yang lebih cepat, layar yang lebih baik, atau kamera yang lebih mumpuni. Inilah cara mereka membenarkan kenaikan harga dan mendorong pengguna untuk meninggalkan model lama demi rilis terbaru. Namun ponsel pintar, sama seperti laptop dan komputer, membutuhkan RAM untuk berfungsi. Ledakan AI telah membuat biaya memori melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini berdampak pada Bill of Materials atau BOM untuk sebuah ponsel pintar yang dirilis pada tahun 2026. BOM adalah daftar semua bahan dan komponen yang digunakan dalam sebuah perangkat, beserta biaya dasar dari bahan-bahan tersebut. Pada tahun 2022, memori hanya merupakan bagian kecil dari total biaya. Namun sejak saat itu, biayanya meningkat drastis hingga memori kini menyumbang hampir 60% dari BOM pada ponsel dengan harga $400 atau kurang. Bahkan pada perangkat kelas menengah, biaya BOM untuk memori telah naik menjadi sekitar 40% karena RAM praktis menjadi barang mewah. Hal ini membuat produsen smartphone berada dalam posisi yang sulit. Mereka harus memberikan alasan kepada orang-orang untuk membeli perangkat terbaru mereka, namun harus mengeluarkan biaya jauh lebih besar untuk membuatnya. Mereka tidak bisa membebankan semua biaya itu kepada konsumen dengan menaikkan harga perangkat. Orang-orang punya anggaran. Tidak banyak orang yang mau mengeluarkan beberapa ratus dolar ekstra untuk ponsel yang kurang lebih sama dengan model tahun lalu. Jadi mereka memilih taktik yang berbeda. Taktik yang berfokus pada meminimalkan biaya produksi dengan mengurangi kualitas diam-diam sebisa mungkin. Mereka mengganti sensor kamera dengan alternatif yang lebih kecil dan sederhana. Mereka membuat rangka ponsel dari bahan yang lebih murah dan kurang tahan lama. Mereka menukar baterai dengan yang masa pakainya lebih pendek, tapi lebih terjangkau untuk didapatkan. Mereka secara aktif membuat perangkat mereka menjadi lebih buruk, menggunakan komponen dan material yang lebih murah untuk melakukan perubahan yang sebagian besar orang tidak akan langsung sadari.
Jika berdiri sendiri, masing-masing perubahan itu hampir tidak terlihat oleh konsumen. Jika digabungkan, semuanya menjadi semacam pajak tersembunyi. Biaya yang terus meningkat harus ditutupi dengan cara tertentu. Jadi meskipun produknya menjadi lebih buruk, harganya tetap sama. Pelanggan menanggung biaya tambahan RAM dan akhirnya mendapatkan ponsel yang kualitasnya lebih rendah. Mereka mungkin tidak menyadarinya sampai 1 atau 2 tahun kemudian ketika ponsel mulai sering macet atau rusak dan mereka terpaksa membeli yang baru. Ini tidak hanya memengaruhi ponsel pintar. Hal ini terjadi di seluruh sektor teknologi, tablet, laptop, PC gaming, dan semua perangkat diantaranya. Merek-merek yang membuat produk-produk ini sekarang tidak hanya bersaing satu sama lain untuk mendapatkan RAM. Mereka bersaing dengan sesuatu yang lebih besar. Makhluk raksasa yang tak pernah kenyang, yang melahap energi dan daya komputasi jauh lebih cepat dan dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada apapun yang pernah dilihat dunia. Pusat data AI. Bangunan beton tanpa jendela ini dipenuhi dengan menara pendingin yang sangat efisien yang memompa uap dalam jumlah besar ke atmosfer. Dan di dalam setiap bangunan terdapat deretan server yang sangat banyak. Setiap server dipenuhi dengan ribuan akselerator AI atau GPU yang berjalan tanpa henti, melakukan perhitungan matematika yang kompleks yang dibutuhkan untuk melatih dan menjalankan model pembelajaran mesin. Semua akselerator itu bergantung pada RAM untuk berfungsi. Setiap bulannya, semakin banyak pusat data seperti ini bermunculan di seluruh dunia dan ukurannya semakin besar. Ini adalah perwujudan fisik dari perlombaan senjata AI. Ini tidak pernah berhenti. Semuanya terus melaju dengan kecepatan tinggi. Ada dorongan yang terus-menerus dan tak kenal lelah menuju hal besar berikutnya, model berikutnya, lompatan kecerdasan berikutnya, dan tahap evolusi digital berikutnya. Satu-satunya cara untuk mencapai semua tujuan itu adalah pertumbuhan. Pusat data yang lebih besar, lebih banyak server, lebih banyak daya, lebih banyak memori. Perusahaan seperti Microsoft, Meta, dan Alphabet ingin mendominasi pasar dan merilis alat AI yang diinginkan jutaan bahkan miliaran orang untuk dibeli. Untuk melakukan itu, mereka harus selalu selangkah lebih maju dari para pesaingnya. Karena dalam perlombaan yang sekejam ini, bahkan kemunduran sekecil apapun bisa berubah menjadi kerugian miliaran dolar. Mereka tidak punya pilihan selain membeli memori sebanyak yang mampu mereka beli secepat mungkin. Dan itulah yang sedang mereka lakukan. Angkanya sudah berbicara sendiri. Meta, Microsoft, Amazon, dan Alphabet akan mengalokasikan 5 miliar dolar dalam belanja modal gabungan hanya untuk ambisi AI mereka pada tahun 2026 saja. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar dan jumlahnya hanya akan terus bertambah. Para ahli memperkirakan belanja modal gabungan untuk merek AI terbesar akan mencapai angka fantastis 1,2 triliun dolar pada tahun 2027, naik menjadi 1,4 triliun pada tahun 2028. Bandingkan pengeluaran sebesar itu dengan orang-orang yang hanya mencoba membeli perangkat baru, seperti sebuah keluarga yang mencari komputer baru, atau seorang mahasiswa dengan anggaran terbatas yang mencari laptop yang bisa dibawa ke kampus. Di seluruh dunia, ada jutaan orang yang sedang mencari komputer baru, tetapi harga yang mereka bayarkan tidak lagi dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan konvensional. Sebaliknya, harga-harga tersebut dikendalikan oleh segelintir mega korporasi. Kaum elit teknologi memanfaatkan cadangan uang tunai mereka yang hampir tak terbatas untuk menawar lebih tinggi daripada pasar konsumen untuk mendapatkan chip silikon. Mereka membeli kapasitas pabrik global sehingga merek-merek retail dan para pelanggannya harus berebut sisa-sisa yang ada. Inilah kenyataan pahit dari perlombaan senjata AI. Ini bukan sekedar tentang perusahaan-perusahaan yang saling bersaing untuk menjadi yang terdepan dan merilis aset AI besar berikutnya. Ini tentang perusahaan-perusahaan yang sama melakukan serangan besar-besaran terhadap pasar komputer konsumen. Dan yang paling buruk dari semua ini adalah tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Ini bukan kekurangan sementara, ini bukan sekedar gangguan sesaat. Segalanya tidak akan begitu saja membaik dan kembali normal. AI hanya bergerak ke satu arah. Model-modelnya hanya akan menjadi semakin pintar dan semakin menuntut, dan mereka akan terus menyedot sumber daya tahun demi tahun. Selama itu terus berlanjut, perusahaan-perusahaan ini akan terus mengonsumsi memori dalam jumlah yang memecahkan rekor, meninggalkan semua orang lain tertinggal jauh di belakang. Tingkat keserakaan mereka semakin parah karena perusahaan-perusahaan ini tidak menggunakan jenis RAM standar yang biasa Anda temukan di laptop sehari-hari atau smartphone kelas pemula. Mereka menginginkan yang terbaik dari yang terbaik, memori berbandwidth tinggi atau HBM. HBM menghasilkan kecepatan luar biasa dengan menumpuk beberapa chip memori bersama-sama, menciptakan tingkat performa yang jauh melampaui RAM tradisional. Kesenjangan antara sistem AI perusahaan tingkat lanjut seperti klaster NVIDIA A100 dan 8 GB memori DDR5 yang ditemukan di laptop konsumen biasa sangatlah besar. Produk HBM terbaik mencetak skor setidaknya 50 kali lebih tinggi pada tolok ukur performa dibandingkan dengan RAM biasa. Ini seperti memiliki jet tempur generasi kelima supersonik yang berlomba melawan balita di atas sepeda roda 3 plastik. Hal ini telah menciptakan hierarki teknologi yang baru. Perusahaan-perusahaan terbesar dapat memproses triliunan data dalam hitungan sepersekian detik, sementara pengguna biasa hanya memiliki mesin yang kesulitan menjalankan tugas AI dasar. Itulah sebabnya HBM telah menjadi tulang punggung prosesor AI modern dan superkomputer. Namun dalam dunia teknologi, setiap terobosan selalu ada harganya. Untuk HBM, harga itu diukur dalam silikon.
Memproduksi 1 GB ABM untuk sistem AI membutuhkan kapasitas silikon sekitar 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan membuat memori DDR5 standar. Jadi ketika sebuah pabrik mengalihkan fokusnya ke HBM demi mengejar ledakan AI, produksi RAM biasa jadi tertekan. Kedua pasar ini tidak bisa tumbuh berdampingan. Setiap keping silikon yang didedikasikan untuk memori AI kelas atas adalah silikon yang tidak bisa digunakan untuk membuat RAM bagi jutaan perangkat sehari-hari seperti laptop, ponsel, dan tablet. Hasilnya adalah pengorbanan besar. Industri AI sedang mengonsumsi sumber daya yang sebelumnya menopang pasar konsumen. Dan jika melihat besarnya keuntungan yang bisa diraih, mudah untuk memahami mengapa produsen memori memilih untuk mengejar pesanan HBM. Dalam kondisi pasar saat ini, produsen dengan mudah bisa memiliki margin operasional lebih dari 50%. Beberapa bahkan diperkirakan marginnya akan naik mendekati 80%. Itu adalah perbedaan yang sangat besar dibandingkan dengan margin yang jauh lebih tipis yang harus dihadapi perusahaan-perusahaan ini saat membuat RAM biasa sebelum ledakan AI benar-benar dimulai. Masalahnya, ini bukan pasar dengan puluhan perusahaan yang membuat pilihan berbeda. Industri memori global dikendalikan oleh 3 raksasa, Samsung, SK Hynix, dan Micron. Bersama-sama, mereka memproduksi sekitar 93% dari semua chip memori. Itu memberi mereka kendali yang sangat besar atas kemana arah industri ini. Dan mereka memilih jalur yang memberi mereka keuntungan paling besar. Mereka bisa melayani pasar elit kecil daripada harus khawatir memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Bahkan ketika CEO mereka mengakui kekurangan di pasar DDR, mereka tetap terus mengalokasikan sumber daya untuk memperluas produksi HBM. Loyalitas mereka ada pada perusahaan teknologi besar. Tentu saja, mereka tidak akan mengakui bahwa mereka meninggalkan masyarakat umum atau membiarkan jutaan konsumen berebut sisa-sisa. Sebaliknya, mereka akan berbicara tentang mendiversifikasi lini produk mereka atau berekspansi ke pasar berkembang. Itu hanyalah bahasa bisnis yang membosankan untuk menutupi konsekuensi dari keputusan mereka. Tapi tidak peduli seberapa banyak mereka memolesnya, hasil akhirnya tetap sama. Pasar HBM menjadi lebih besar dan lebih menguntungkan, semuanya dengan mengorbankan pasar DDR. Perusahaan seperti Meta dan Microsoft mendapatkan tumpukan chip besar yang mereka butuhkan untuk membangun pusat data yang lebih besar dan melatih model AI mereka. Keluarga, pelajar, dan para profesional yang sedang berjuang harus puas dengan yang lebih sedikit. Ini bukan masalah rantai pasokan atau takdir Tuhan. Ini juga bukan rencana jahat seseorang. Ini adalah strategi korporasi yang dingin, penuh perhitungan dan sepenuhnya legal, didorong oleh dasar tertua dan paling murni dalam dunia bisnis, yaitu mengejar keuntungan. Pada kuartal terakhir tahun 2025, SK Hynix mengalami peningkatan pendapatan sebesar 66% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba operasional juga melonjak sebesar 137% selama periode yang sama. Kisah serupa juga terjadi di perusahaan-perusahaan memori besar lainnya. Mereka tidak sepenuhnya mengabaikan pasar DDR, tetapi mereka melakukan investasi yang cukup besar sehingga laba dan tingkat kepuasan pemegang saham mereka mencapai rekor tertinggi. Namun, dampak buruk dari strategi ini adalah realokasi sumber daya global secara kejam dari kelas pekerja dan kelas menengah. Sementara pasar berkembang untuk mengoptimalkan hasil dari setiap milimeter persegi silikon yang ada, kelangkaan memori telah melanda sebagian besar wilayah di dunia. Dan setelah kelangkaan itu, sebuah kenyataan baru yang menakutkan mulai muncul. Sebuah kenyataan yang terbelah, sistem kasta digital. Dunia di mana dua kutub yang saling bertolak belakang hidup dalam keadaan kacau. Di satu sisi, ada sistem AI yang sangat maju yang terus berlatih dengan kumpulan data yang tak pernah habis, menghabiskan banyak sumber daya. Seiring sistem-sistem ini menjadi semakin cerdas dan kuat, kemampuan mereka meningkat secara eksponensial hingga hampir tidak ada tugas yang mustahil. Di ujung spektrum yang lain ada para konsumen. Kamu, orang-orang biasa yang mencari perangkat yang memungkinkan mereka melakukan hal-hal yang mereka butuhkan, tetapi semakin sering dipaksa membayar harga lebih tinggi untuk mesin dengan kualitas lebih rendah. Lebih parahnya lagi, sebagian besar mesin-mesin ini tidak hanya sedikit tertinggal, mereka menuju keusangan. AI sedang didorong masuk ke perangkat sehari-hari dan tempat kerja. Itu membuat jutaan orang dengan laptop dasar dan PC kelas menengah tidak bisa mengikuti gelombang aplikasi dan sistem operasi berbasis AI. Jadi mereka hanya akan punya satu pilihan, cloud. Cloud yang sama itu dimiliki dan dioperasikan oleh korporasi raksasa yang sama. Cloud yang sama yang mereka jalankan dengan semua silikon dan komponen komputasi lain yang mereka curi dari seluruh dunia. Orang-orang akan membeli perangkat siap AI yang mahal atau mereka akan membayar perusahaan teknologi setiap bulan hanya untuk menggunakan fitur dasar. Itulah masa depan yang sedang kita tuju. Ini bukan hanya tentang perusahaan teknologi besar yang menggunakan anggaran miliaran dolar untuk mendominasi pasar. Ini tentang mengubah pembelian satu kali menjadi langganan tanpa akhir. Ini adalah pergeseran perlahan menuju perbudakan digital, di mana orang-orang tidak lagi benar-benar memiliki komputer mereka sendiri. Sebaliknya, komputer itu menjadi portal untuk mengakses layanan dan menyewa kehidupan digital dari perusahaan yang sama yang membangun sistem tersebut. Inilah konsekuensi mengerikan dari ledakan AI. Raksasa teknologi hanya akan menjadi semakin kuat, sementara masyarakat perlahan-lahan kehilangan kendali, pilihan, dan kebebasan yang pernah mereka miliki. Mereka memberitahumu bahwa AI akan mengubah dunia dan membuka peluang untuk semua orang.
Mereka hanya lupa menyebutkan harga yang harus kamu bayar untuk perubahan itu. Sekarang orang-orang mulai melihat biaya sebenarnya dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Gelembung AI semakin membesar dan memengaruhi kita setiap hari. Tapi apakah itu berkelanjutan? Tonton Laju Bakar Uang 115 miliar dolar. Gelembung AI baru saja pecah. Untuk mengetahui kemana semua ini berakhir, atau klik video ini.